Shalom, selamat pagi. Kembali di Sapaan Teduh kita pada pagi hari. Sebelum saudara dan saya mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sepanjang malam yang telah berlalu dalam hidup kami. Saat pagi kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang baru yang Tuhan perkenankan bagi kami. Saat ini juga kami merindukan kami boleh bersama-sama diberkati Tuhan dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang telah siap untuk menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau urapi dan perkenankanlah untuk menyampaikan kebenaran firman. Dan kami semua umat Tuhan siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan diberkati dalam kekuatan dan kasih karunia Allah memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kami. Amin. Satu ayat menguatkan hidup pada pagi hari ini mengawali setiap aktivitas kehidupan saudara dan saya di Yesaya 59 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Kami ulang, sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan kami mengenal kejahatan kami. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, saudara. Setelah berbicara tentang keberdosaan Israel, Yesaya menyampaikan konsekuensi dari segala tindakan dosa yang mereka lakukan. Mereka telah menolak untuk berlaku adil. Akibatnya, mereka sendiri kemudian tidak mengalami keadilan dan kebenaran itu. Mereka mengharapkan masa depan yang cerah, tetapi kondisi mereka saat itu begitu gelap. Mereka mengharapkan dapat berjalan dalam terang kehadiran Allah, tetapi terang itu tidak ada pada mereka. Akibatnya mereka seperti orang yang buta meraba-raba dalam gelap. Sungguh menyedihkan. Sungguh menyedihkan, kegelapan telah menjadi realita dari umat yang sebenarnya telah mengenal terang. Bahkan mereka tidak dapat menyuarakan kesedihan mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah meraung dan merintih. Namun umat kemudian sadar bahwa penyebab ketidakadilan dan kebenaran itu adalah pelanggaran dan pemberontakan yang mereka lakukan dalam semua aspek kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita harus menyadari keberdosaan itu menjauhkan kita dari Tuhan. Pemberontakan itu adalah bukti bahwa kita sudah kehilangan terang Tuhan. Dan ini menjadi satu renungan yang mendalam bagi kita setiap orang yang percaya kepada Tuhan, supaya mengenal bahwa keberdosaan itu membuat kita tidak menerima apa-apa, sampai kita bisa hilang karena kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang sebenarnya. Kembali dalam renungan satu ayat yang telah kita baca. Sungguh berarti kebenaran yang tidak bisa dielakkan. Kalau dosa pemberontakan itu ada di hadapan kita, maka yang terjadi adalah banyak hal yang memberikan satu bukti bahwa kita benar-benar melawan Tuhan. Melawan Tuhan. Sampai beragam kejahatan itu nyata dalam kehidupan setiap orang yang memberontak Tuhan. Saudara, cintailah terang Tuhan dan biarlah nikmati kasih karunia Allah yang selalu hidup dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara
boleh menjalani kehidupan ini dengan keselamatan yang Tuhan beri. Boleh saudara menikmati sukacita dan damai sejahtera ketika kita selalu percaya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Sebagaimana hinanya pun kita, sebagaimanapun masa lalu kita yang suram mau tergambarkan apapun, tapi kita tahu bahwa Allah yang benar dan nyata itu selalu memberikan kita keselamatan, selalu menawarkan kita hidup yang dibaharui dan berbuah. Biarlah ini menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Setiap kita diberkati Tuhan, kiranya kita yang sudah dipulihkan, kita tidak lagi melihat ke belakang, tapi kita melihat ke depan. Karena kasih Tuhan selalu menyertai kita di dalam kasih yang nyata hidup dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Kami mengenal hidup keberdosaan kami, tapi kami juga mengenal hidup keselamatan yang Tuhan perkenankan di dalam Yesus Kristus, yang kami terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini kami berdoa buat setiap kami yang mendengar firman Tuhan, lawat kami dengan kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ketika saat ini kami dalam keadaan sakit, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Ketika saat ini kami mengalami banyak kegagalan dalam kehidupan pekerjaan, pendidikan, dan setiap hal yang kami boleh lalui, dan kami percaya Tuhan yang menopang dan memulihkan dan menguatkan kami. Saat ini kami berdoa buat GBKP Cililitan. Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan. Tuhan berkati setiap majelis pertua diakan emeritus, dan juga pendeta dan pendeta pensiunan. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga mereka, dalam kehidupan setiap pekerjaan mereka. Dan kiranya kasih karunia Tuhan juga memenuhi kehidupan mereka setiap saat. Kami juga berdoa buat BPMK Klasik Jakarta Kalimantan. Berkati setiap hamba-Mu, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka, dan biarlah setiap majelis yang ada di Klasik Jakarta Kalimantan juga Tuhan berkati setiap jemaat dan setiap hamba-hamba Tuhan. Inilah doa kami bersyukur di dalam Kristus Yesus yang selalu memberikan kami sukacita dan damai sejahtera untuk mengawali dan menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.